Shalom sahabat-sahabat Indri yang terkasih. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengar kisah Raja Herodes yang menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Kehadiran Yesus membawanya pada sosok Yohanes Pembaptis yang telah ia bunuh beberapa waktu lalu. Tampaknya Herodes dihantui oleh sosok Yohanes Pembaptis, sehingga ia menyimpulkan Yesus adalah Yohanes yang bangkit kembali. Kisah ini menampilkan karakter Raja Herodes. Di satu sisi, dia segan dan kagum pada Yohanes Pembaptis. Hatinya senang mendengarkan kesaksian dan kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes. Di sisi lain, ia seorang yang mudah hanyut dalam euforia dan memiliki gengsi yang tinggi. Bahkan, apapun rela ia lakukan, termasuk membunuh demi mempertahankan gengsinya tersebut. Oleh karena itulah ia memenggal kepala Yohanes demi gengsinya, walaupun selama ini ia kagumi. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah salah satu contoh seorang pribadi yang gamang, yang bimbang, dan mudah terombang-ambing oleh situasi di sekitarnya. Dia mengagumi kebenaran, tetapi kekaguman itu mudah dikalahkan oleh gengsi dan harga diri yang berlebihan. Ketika dua hal ini berbenturan dalam hidupnya, maka ia dengan mudah akan memilih gengsinya, harga dirinya daripada kebenaran tersebut. Terkadang kita juga jatuh pada hal serupa. Kita mengagumi dan mendambakan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih.
tetapi hasrat dan keinginan duniawi kita begitu menggiurkan, sehingga kekaguman dan dambaan kita perlahan-lahan sirna, layu sebelum tumbuh dan berkembang. Untuk itu saudara-saudari, tidak cukup hanya niat, tetapi kita juga membutuhkan tekad untuk mewujudkan apa yang kita dambakan, yakni kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan agar Ia menopang dan mendukung niat dan tekad kita, agar kita dapat memperjuangkan nilai-nilai yang baik dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, terutama niat dan tekad kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.